Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 30 April 2022, hari biasa dalam pekan kedua Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini diawali dengan Yesus yang memerintahkan murid-muridnya naik perahu menyeberangi Danau Galilea, sementara ia tinggal sendirian untuk berdoa. Menurut Injil Matius 14 ayat 22, Yesus menyuruh mereka pergi mendahului dia ke seberang sana dan dia menyuruh orang banyak pulang. Tampaknya dia memisahkan murid-muridnya dari orang banyak yang memegang prinsip kerajaan Allah secara keliru. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebuah peristiwa yang menyita perhatian pada waktu itu. Terbukti keempat Injil pun mencatatnya. Kemudian peristiwa Yesus berjalan di atas air terjadi di Danau Galilea atau Danau Tiberias, di mana murid-muridnya berlayar ke arah barat laut danau, yaitu ke arah Betsaida atau Kapernaum, tapi terbawa angin ke arah barat daya sampai mendarat di Genesaret. Saudara-saudari yang terkasih, ketiga Injil, Matius, Markus, dan Yohanes mencatat, setelah orang banyak kenyang dan pulang ke rumah masing-masing, sore hari itu murid-murid naik kapal hendak menyeberangi Danau Galilea, meninggalkan Yesus sendirian yang bermaksud berdoa di atas gunung seorang diri. Penginjil Yohanes mencatat secara spesifik bahwa mereka berlayar menuju Kapernaum. Dalam pelayaran di danau itu, kapal yang berisi para murid diterpa angin sakal dan gelombang besar, tetapi kemudian melihat Yesus berjalan di atas air menuju ke arah mereka. Hanya Injil Yohanes yang mencatat bahwa mereka 2-3 mil jauhnya dari pantai. Matius mencatat beberapa mil. Nah, murid-murid menjadi ketakutan, tetapi Yesus mengatakan kepada mereka untuk tidak takut. Kemudian Yesus naik ke atas kapal dan angin serta gelombang menjadi teduh. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ketiga Injil, angin dan gelombang menjadi tenang setelah Yesus naik ke atas kapal. Tetapi hanya Injil Yohanes yang mencatat bahwa kapal itu langsung sudah tiba di tujuan. Catatan Injil Matius dan Injil Markus tamat sampai di sini. Sedangkan Injil Yohanes masih melanjutkan bahwa keesokan harinya orang banyak yang termasuk 5.000 orang yang diberi makan sehari sebelumnya itu datang ke Kapernaum serta bertanya bagaimana Yesus dapat menyeberang, karena mereka melihat murid-murid berlayar tanpa Yesus sore hari itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi mengatakan kepada orang banyak bahwa mereka mencarinya bukan karena percaya akan tanda-tanda, yang dimaksudkan tanda-tanda keilahian Yesus, sehubungan dengan mukjizat 5 roti dan 2 ekor ikan, melainkan untuk mendapatkan keuntungan jasmani, yaitu makanan gratis. Yesus menasihatkan agar mereka tidak mencari keuntungan duniawi, tetapi mencari hidup yang berdasarkan kerohanian yang tinggi. Dalam Injil Yohanes, percakapan mengenai roti ini berlanjut pada pengajaran bahwa Yesus adalah roti hidup dan roti sejati yang turun dari sorga. Saudara-saudari yang terkasih,
Warta tentang Yesus yang berjalan di atas air ini memberikan pelajaran agar kita senantiasa menaruh kepercayaan kita kepada Yesus. Tanpa iman dan pengharapan di dalam Kristus, kehidupan kita akan terpusat pada masalah. Namun dengan iman dan pengharapan, kita akan dapat melalui gelombang kehidupan dengan ketenangan dan damai. Dalam badai dan gelombang dahsyat itu, para murid melihat Yesus yang datang menjumpai mereka. Reaksi spontan dari mereka adalah takut, sehingga Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Perkataan Yesus ini bukan sekedar identifikasi mengenai diri Yesus, tapi sebuah pernyataan tentang keilahiannya. Di tengah persoalan apapun, Allah tetap hadir menyertai jemaat. Maka, kata Yesus, jangan takut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap persoalan hidupku. Namun sering aku tidak menyadarinya karena aku terfokus pada masalah-masalah yang kuhadapi. Maka ampunilah dan tambahkanlah imanku, sehingga aku dapat menahan semua persoalan karena Engkau selalu akan menopang hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.